Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Tarwiyah. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video saya kali ini membahas tentang replikasi DNA, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia oleh dosen pengampu Ibu Dina Fitriah, SPD MSI. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu replikasi DNA? Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA agar semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis nukleotida yang baru dari rantai nukleotida induk melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan satu molekul DNA yang baru yang sama dengan molekul DNA yang lama. Selanjutnya, ada 3 model replikasi DNA. Yang pertama ada model konservatif, yang kedua model semi-konservatif, dan yang ketiga ada model dispersif. Yang pertama, model replikasi konservatif, yaitu proses replikasi di mana kedua molekul rantai DNA berperan sebagai cetakan atau template untuk molekul DNA yang baru. Pada replikasi konservatif, seluruh rantai ganda pada DNA mengalami pembukaan terlebih dahulu sehingga kedua untai nukleotida akan saling terpisah. Hasil replikasi pertama akan menghasilkan 50% molekul DNA yang baru dan 50% molekul DNA induk. Yang kedua, model replikasi semi-konservatif. Tiap rantai DNA berperan sebagai template sintesis untuk rantai DNA yang baru. Spesifitas dari pasangan basa juga meyakinkan bahwa model ini akan menghasilkan rantai DNA yang baru yang identik dengan induknya. Ketiga, yaitu replikasi dispersif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Pada replikasi dispersif, kedua rantai nukleotida terpotong-potong menjadi fragmen-fragmen yang berperan sebagai cetakan untuk sintesis fragmen DNA baru. Ada 6 tahapan proses replikasi DNA. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua ada primase RNA. Yang ketiga ada elongasi. Yang keempat, pembacaan fragmen. Yang kelima, terminasi. Dan yang keenam, hasil replikasi. Berikut adalah proses dari replikasi DNA. Ini merupakan rantai DNA yang akan mengalami proses replikasi. Setiap untai terdiri dari 4 basa nitrogen. Pertama, enzim helikase akan melepaskan 2 rantai DNA tersebut yang kemudian akan menghasilkan replication fork atau garpu replikasi. Untaian DNA yang dipisahkan masing-masing akan memberikan pola untuk membuat untai baru DNA. Enzim primase ini akan membuat sepotong kecil RNA yang disebut primer. Primer ini akan menandakan
titik awal pembuatan atau pengkopian dalam untai DNA. Kemudian, ada enzim DNA polimerase 3 yang akan mengikat primer, dan DNA polimerase 3 ini akan menuntun jalannya pembuatan untai baru dalam DNA. DNA polimerase 3 akan menambahkan basa nitrogen satu persatu sesuai pasangannya dari arah 3 aksen ke 5 aksen atau juga disebut dengan leading strand karena jalannya searah atau sesuai dengan arah replikasi. Kemudian, rantai DNA yang satu juga akan melakukan replikasi dengan arah yang berkebalikan dengan arah replikasi atau juga disebut lagging strand. Di lagging strand ini terdapat potongan yang disebut fragmen Okazaki. DNA polimerase 1 akan menggantikan primer dengan untai baru DNA. Kemudian, DNA yang terpotong akan disatukan oleh enzim ligase. Replikasi DNA ini akan digambarkan sebagai replikasi DNA semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untai dikonservasi DNA lama dan satu yang baru.